Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhati wal afiyah wa bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, khususon Pak Dedi yang tadi sudah memberikan sambutan mewakili dari Himpauti yang saya hormati, yang tentu sangat kita hormati Bapak Bupati Cilacap dan Ibu Teti Rohati Ningsih, segenap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, Bapak Ibu sekalian yang satu persatu. Kalau saya menyebut istilahnya malah salah, tanpa mengurangi rasa hormat. Semuanya saja yang sangat saya hormati, saya muliakan. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah, karena tentu hanya dengan bersyukur menghadapi situasi di mana seluruh umat manusia sedang dilanda, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh satu makhluk kecil yang kita sebut dengan istilah COVID-19 atau virus corona. Terlebih sampai saat ini Kabupaten Cilacap di penghujung tahun 2020 kondisinya bukannya semakin membaik, akan tetapi ada penambahan yang sangat signifikan yang tentu menimpa banyak dari anggota keluarga kita. Monggo Bu Guru, termasuk salah satunya adalah Bapak Bupati Cilacap beserta Ibu. Tambahan doa dari kita sekalian. Nyun sewu, ini ada peserta juga di sini. Nggih. Peserta ini dari PKBM Anisa nih, Bu Arifah sama Bu Esti. Nah. Ditutup lawangnya. Ya. Maka kewajiban kita pada malam hari ini sebagai warga masyarakat, sekaligus sebagai umat yang beragama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermunajat, kita berdoa, mudah-mudahan virus yang sedang sangat mewabah akan segera hengkang, segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke langit dan hilang selama-lamanya. Kita yang masih hidup harus tetap menjaga iman, menjaga imun. Betul tadi Pak Dedi, sebab ketika iman kita menurun, ketika kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap tenang, sebab musuh yang kita hadapi bukan musuh yang secara visual bisa kita lihat. Kalau di zaman penjajah jelas
Tapi karena virusnya itu bisa menyerang siapapun, kapanpun, tanpa melihat jabatannya apa, kemudian kaya dan miskinnya, maka kita hanya selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita yang belum terkena, dan mudah-mudahan jangan sampai terkena nggih Pak Karno nggih, tetap sehat, adem, ayem, tentrem, damai, bahagia, sejahtera luar biasa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap senantiasa berada di jalan yang dibawa oleh beliau, melaksanakan syariat-syariatnya kelak di yaumil qiyamah. Kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sebelum saya ngomong panjang lebar, amin, saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebih tadi mungkin habis zuhur lah, karena saya memang baru buka habis zuhur karena baru dari Nusa Kambangan. Saya tidak menyangka kalau walaupun saya ngomong dengan HP sendiri, ternyata di belakang banyak. Ini malah ada tambahan peserta sing jelei. Iya. Saya tidak menyangka dan saya malah ini diberi waktu untuk memberikan tausiah. Walaupun saya senang, sebab tausiah itu ya tentu tausiah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Kalau sekarang 8:30 berarti kok pas jam 9 rampung Bu Amini. Syukur sedurunge jam 9 rampung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti bersama-sama kita melaksanakan ikhtiar untuk mendoakan terhadap saudara-saudara kita. Tadi Ibu Anik sudah sempat mengirimkan tulisan untuk para tenaga pendidik yang ada yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ibu Dr. Randa Faizah Kasih PAUD nih Bu. Nggih, kemudian untuk Ibu Suprapti SPDMM almarhumah, Ibu Purwaningsih SPDMM almarhumah. Tentu mereka adalah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal kebaikannya, ilmu yang sudah disampaikan bagian dari ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, sehingga walaupun Bu Faizah, Bu Suprapti, Bu Pur sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah dan husnudzonlah ilmu yang sudah beliau sampaikan kepada seluruh anak didiknya, seluruh murid-muridnya akan mengalir. Dan mudah-mudahan bagian dari kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain saudara-saudara kita, para tenaga pendidik yang terlebih dahulu sudah dipanggil oleh Allah, nanti juga terkhusus untuk Bapak Ibunya orang Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji dan Ibu Tanti Rohatin Ningsih. Kemudian Ibu Husbini, bener nih Ibu, Ibu Husbini apa Husbini? Iya, ini untuk Ibu Husbini kasih Dikmas. Kasih Dikmas. Kemudian untuk Ibu Kati Kabid. Walah jeneng aneh berarti yang nulis Bu Harsini ya. Bu Harsini. Nggih. Iya, pancen konang-konang pada menang baen. Kowe tak-takon karo Bu Guru ora ngerti kowe Bu nggih. Nggih. Ibu Harsini. Kemudian untuk Ibu Kati Kabid PAUD
Diknas, kemudian Ibu Puji, staf Diknas, benar? Dikmas, kemudian Ibu Hana, staf Dikmas, kemudian Mbak Enu Bu Eka, ini penilik PAUD TK Cilacap Tengah. Kemudian untuk Bunda Arum, Ketua IGTK Provinsi Jateng. Kemudian Bapak Muhammad Isman nggih. Muhammad Isman nggih. Ketua PKBM Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian untuk Bapak Budi Santoso, Kepala Dinas PDK Kabupaten Cilacap. Dan tentu yang tidak tertulis ini masih banyak. Mudah-mudahan doa-doa kita adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita hanya bersifat al-insanu bitakhyir wallahu bitaqdir. Kewajiban kita hanya berikhtiar, sementara keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang tentu bisa kita renungi mensikapi virus corona, di mana banyak manusia, banyak orang di sekeliling kita karena waktu sudah cukup lama. Waktu yang sudah cukup lama sehingga hampir banyak masyarakat yang bosan menghadapi situasi yang seperti ini. Mereka beranggapan bahwa Allah paling-paling nanti 2020 selesai, 2021 anak-anak sudah bisa masuk sekolah. Harapan dari kita sekalian tentu seperti itu. Tetapi menghadapi situasi yang jauh di luar nalar kemampuan kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang lemah itu, kita hanya bisa berharap ditambahi dengan doa, ikhtiar dan upaya semaksimal kemampuan kita. Maka kenapa sabar yang kita kenal itu di dalam berbagai kajian, di dalam berbagai kitab-kitab karangan salafus sholih itu ada beberapa rukun sabar yang tentu harus bisa kita laksanakan semaksimal kemampuan kita. Maka kenapa ada anjuran pemerintah 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rajin. Ternyata bahwa sabar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kita kenal dengan sabrun ala ta'ah. Sabrun ala ta'ah. Sabar dalam rangka menjalankan ketaatan, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks kita menjadi umat Islam, kula jenengan sami dadi wong Islam niku diparingi kewajiban nang Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu 1 hari 1 malam, 5 waktu itu. Konteks kita bersabar itu tentu tidak seperti dalam hal lain dengan bahasa krungu adzan sabar bene adzan iki Pak Karno. Lah si pujian iki urung komat. Bahasa wis komat lah, jan wis komat. Maka konteks agar kita menjadi seorang muslim yang kuat, muslim yang sejati itu, maka sabrun ala ta'ah,
sama dengan kita berupaya agar corona itu tidak sampai menghampiri kita. Maka 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ini adalah bagian dari kita sabrun ala ta'ah. Janjannya bebah. Punten Bapak Ibu. Sebetulnya bebah, tetapi kemudian karena tentu bagi kita yang iman dan imunnya kuat, kemudian usia yang belum sampai pada tahapan masa kini, Bu Amin. Mbok ngertos Bu Amin ini, Mbok. Masa kini niku masa kaki-kaki karo nini Pak Karno. Jadi dewek sih sehat. Tapi kita ketemu dengan kadang-kadang ada anggota keluarga kita. Kita ketemu di perjalanan, di lingkungan yang kita berada, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sehat. Maka ihtimam, merasa prihatin, ihtimam alal mukmin. Jadi keprihatinan kita atas mukmin lain itu adalah bagian dari apa? Ikhtiar kita, bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya jane kaya sing paling gampang. Nggih, kowe sing kuat tapi mbok liyane ora kuat. Maka ketika kita sedang berada di luar, jane ya pegak. Tapi sabrun ala ta'ah. Kalau kita mengembangkan pikiran kita, lah masa corona karo masker hilang, corona karo wisuh hilang, nyora mau wisuh dan lain sebagainya, maka sekali-kali jangan pernah memperbesar suudzon. Sebab tentu konteks bagi masyarakat luas itu menghadapi situasi yang kayak gini, lah pret ngelumbuk. Goro. Kita tidak usah mengikuti pola pikir mereka. Yang penting kita hanya berikhtiar, al-insanu bitahir wallahu bitakdir. Kesehatan yang paling penting tentu sabrun ala ta'ah adalah ini sekali lagi. Hati lan pikiran asal bombong, adem, ayem, tentrem, damai, bahagia, sejahtera. Anak corona ya mati, orang anak corona ya mati. Yang kedua, jadi sabrun ala ta'ah, sabar dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka harus sholat gabut loh. Maka konteks sabar arep sholat niku janjane ya bebah. Tapi demi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus semaksimal kemampuan kita ngibadah. Kalau semua manusia, masyarakat mempunyai satu pemahaman yang sama bahwa ya umpamanya sehat mbok liane ana sing ora sehat, maka sekali lagi pakai masker. Ada kalanya bahwa menurut riset kan yang namanya kuman itu, virus itu akan mampu bertahan di tempat di benda padat sekian jam, di benda cair sekian. Pokoknya kita ikhtiar. Makanya kenapa salaman kayak gini Pak Karno? Salaman kok kayak gini? Salaman model apa? Tapi hanya bagian ikhtiar. Lah nek anu sing disaman kayak gini kena nempel juga lho. Gini apa mboten? Tapi udah. Nek mantap ora salaman, ya ora usah kesu, santai bae. Sukir ngeburna darah nek sarannya. Itu. Yang penting sabrun ala ta'ah, sabar dalam rangka menjadi hamba Allah yang taat. Kewajiban kita laksanakan. Selebihnya pasrah. Kemudian wasabrun alal maksiyah. Ada kelas sabar, rukun sabar yang kedua adalah sabar dalam rangka menjauhi maksiat. Kalau tadi sabar menjalankan
kewajiban, ngantuk-ngantuka. Maka gini, malam hari ini kita kumpul dari berbagai daerah, ya, dari berbagai daerah. Jadi karena dipaksa mana-mana jenengan sing dinas, nyo kan udah dinas. Tapi kalau dina tinggi ibadah Pak Karno, bu amin. Ya moga-moga. Lah mau mayar lho, nang jero kamar lho, jero kamar dhewe kayak gue. Lah mau mayar banget. Tapi kudu ini hati sing ikhlas. Halo, Mak. Amin. Mungkin nang sing nang layar hanya sing ketemu cuma Bu Amin, Pak Karno karo Nila Wilis. Nia apa Nila gue? Gue sih biru-biru gue. Oke. Yang kedua, sabrun alal maksiyah. Sabar dalam rangka menjauhi maksiat. Setiap manusia itu sesungguhnya ketika kalau nuruti nafsu, kecenderungan manusia untuk melakukan yang baik dan yang tidak baik, itu kadang-kadang kalau tidak ditopang dengan iman, loh, abot loh. Mulane kayak napa wonten ayat sing menune fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu fujuronya, ya fujurnya dulu, tidak baiknya dulu. Fujuroha wa taqwaha. Sebab apa? Sebab nafsu itu memang ada kalanya lebih banyak mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang su. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya bahwa nafsu itu lebih banyak mendorong manusia melakukan perbuatan yang su, perbuatan yang tidak baik. Maka kenapa anak-anak zaman sekarang itu ketika sedang marah itu ini disebut, cuma ditambahi depan, ini yang nggak baik. Jadi sabar. Konteks menghadapi virus corona di masa-masa seperti yang sekarang ini, maka sabrun ala ta'ah adalah wasilahnya. Ikhtiar kita adalah 3M-nya tadi itu. Makanya kenapa harus ada denda dan mekon kapok. Kadang-kadang orang kapok. Yang kedua, sabrun ala ta'ah, sabar. Sabrun alal maksiyah, sabar dalam menjauhi maksiat, menjauhi larangan. Nyuwun sewu, kalau berbicara ya secara hati rohani, deleng wong mriyang melas boten Bapak Ibu? Mesti melas. Tetapi memang anjurannya itu sabrun alal maksiyah, sabar menjauhi maksiat, baru mengalami lho. Ana wong urang ditiliki ora ulih. Kita mau tilik ora wani. Saya kemarin baru cerita dengan saudara, dengan teman yang karena ada menghadiri satu acara wajib rapid, maka dirapidlah dia. Termasuk saya, Bu Amin, Pak Karno. Dirapid. Setelah dirapid, bonyo jadi wong anu alhamdulillah ya. Pokoknya alhamdulillah bae lah. Hasil rapid saya non reaktif, bombong nyong. Tetapi teman saya ini reaktif. Ternyata dari hasil wawancara saya, ngobrol saya dengan orang-orang yang pernah reaktif itu, nyuwun sewu. Secara psikologis ternyata dahsyat loh Pak Karno. Dahsyat. Makanya bohong. Prokol gedebus. Nih, saya kalau ngomong gak bisa ngomong halus Bu Amin. Menggunanya untuk malu halus, bodoh-bodoh. Paham yang ngono. Tetap ada rasa takut. Jadi jangan katakan, mati ya mati. Tapi kalau sudah reaktif, maning positif. Positif, wis ora didampingi. Ora oli ditiliki, mati nang kono mlayu bae mobile keluar arep ngapali bayang mesti wedi. Maka beban psikologis yang berat kadang-kadang menjadikan ini Pak Karno, kita karena sama-sama laki-laki 5 dino ora bisa ngapa-ngapali. Kiye-kiye. Ku tak
berdaya. Tuh. Sambil nunggu apa? Nunggu hasil labnya itu. Ternyata setelah diswab negatif. Ketika dirapin positif. Wedi. Maka dia bercerita, anake tongol pindo, tongol-tongol. Ayah. Jangan ngene. Jadinya kepengen ngerangkul. Gini apa mboten? Tetapi nggak bisa. Maka sabrun alal maksiyah, sabar dalam menjauhi maksiat itu konteksnya bahwa sekarang ini kita harus belajar legowo. Kita karena memang aturan, anjuran, apalagi panjenengan sebagai ASN, sebagai PNS, tentu harus betul-betul bisa menjaga norma-norma yang ada agar apa? Agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Menjauhi maka salaman jadi ya lucu. Tapi memang kondisinya kita sedang kadang-kadang nyong bombong, lah nek Pak Karno ora bombong. Nyong bombong ya ketemu karo Pak Karno salaman, Pak Karno ya. Ampun lah Pak Kiai. Lah apa tiba-tiba teman? Kan ini. Tapi kadang-kadang ya itu sekali lagi, kalau nggak sama-sama bombong, ya nggak usah. Ora usah kesu. Dimati apa dimati nggak usah, santai saja Mas Bro. Tapi kalau sudah mantep, tarik sesi gitu ya, tarik. Gitu Bu Amini. Tapi kalau bagi saya, karena korban sudah begitu banyak, kita hanya ibroh saja. Ternyata memang dahsyatnya virus ini tidak bisa, kalau yang sudah akut itu nggak harus nunggu sedina, orang kudu nunggu 7 dina. Mati ya bok kok. Ini awal orang medeni. Wis jam 09.00 aja ngomong baru donga, tenang bae. Dongane 5 menit Bu Amini. Iki tak siapna dongane. Ki padha ngrungokna ora ki jane wong-wong kene nang arep kono kowe. Wong is akeh ya. Ye. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi ada sabrun ala ta'ah. Sabar dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah. Konteksnya di era COVID-19 yang seperti ini, salah satu ikhtiar sabrun ala ta'ah adalah 3M-nya tadi itu. Memakai masker lah, nyong ngaji ngomong masker lah, jangan lah ngomong lah boleh janjane Bu Amin. Mau kadar ado iki nyong dhewek kan nang balai iki ya gitu. Kemudian jaga jarak. Kemudian selalu cuci tangan. Kowe sih kena. Jangan salah lu. Bagi orang-orang yang kena, ini gini, masyarakat. Masa kena? Ngapa kayak? Tidak ada yang tahu bagaimana corona. Maka kalau dalam bahasa Arab, corona itu kalau diartikan dalam bahasa Jawa, berarti ini barengan, bebarengan. Maka kenapa virus corona itu menimpa seluruh dunia? Bareng, kenapa? Sebab mananya juga corona. Maka yang dikatakan sebagai ini adalah qastus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Yang kedua tadi sabrun alal maksiyah, sabar menghindari maksiat. Tentu konteksnya kalaupun ibadah di zaman sekarang, maka kenapa dianjurkan aja, udah husnudon saja. Kemudian yang ketiga sabrun alal musibah. Sabar dalam rangka menghadapi musibah. Ternyata gini. Dalam kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Ini yang terakhir ya. Pas yang jam 09.30 kurang 5 yang jam 09.30 ondongan 5 menit bubar Pak Karno. Nyobis kecut. Gini. Menghadapi musibah kayak gini ya. Ini kan tinggal yang ketiga, sabrun alal musibah. Sabrun ala ta'ah, sabrun alal maksiyah, sabrun alal musibah. Asoba yusibu isobatan. Jadi musibah itu dikata asoba. Asoba yusibu isobatan. Sesuatu yang mengenai. Jadi apa besi ngenanangane awake dhewe jane musibah kaya piye bae lah. Oh, yang kena musibah. Lah kenanya itu namanya musibah. Kali kena musibah, asoba yusibu isobatan. Maka gini.
Rasulullah bersabda seperti ini, al-musibatu wahidun. Al-musibatu utawi musibah iku wahidun siji. Jadi sing jenenge musibah kuwi siji. Apapun yang mengenai kita, itu hanya satu. Ini dikatakan oleh Rasul, fa iza jaza'a sahibuha. Ketika orang yang terkena musibah, kongromen, jaza'a artinya dersula, munamuni baen, asem, hilang barang, asem, lalu domai barang. Nah, ketika orang yang diuji dengan musibah kok mendersula, sopan, keluh kesah, maka musibah itu syarat isnata ini. Maka yang tadinya yang kena itu hanya satu, bercabang menjadi dua. Apa yang dimaksud? Pertama, ketika musibah itu apa yang mengenai kita itu belum kita ikhtiari, belum kita upayakan, dan belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah itu yang mengenai kita ya belum akan diangkat. Orang sakit, muni baen ora gelem ngombe obat. Muni baen kon madang ora gelem kepengin mari. Nginum obat ora gelem kon madang orang kepengin mari sopan. Ya ora mari. Yang kedua, jadi ketika belum diupayakan, maka sabar itu jangan dimaknani sebagai ya pasif menang bae. Oh, mari mati nih. Nih, saya kadang-kadang ngapunten ini. Ini di hadapan orang-orang yang terpelajar, saya sebetulnya kepengen ngomong yang halus, Bu Amin, Pak Karno. Tapi wong udah malu halus ora bisa baen. Nyong padahal uling aja Pak. Salni salngeb. Halo. Jadi kayak gitu. Jadi sekali lagi, musibah itu satu. Ketika kena kepada manusia, kok kita keluh kesah bercabang menjadi dua. Pertama, bahwa musibah itu belum akan hilang, diangkat oleh Allah ketika kita belum ya bergerak, berikhtiar untuk menghilangkan. Ya minum apa dan lain sebagainya. Yang kedua, hilangnya zahabu ajril musibah, hilangnya pahala dari orang yang diuji itu. Maka menghadapi situasi yang seperti ini, kalau jenengan baper, corona bae, urip angel anu Pak Karno. Ya ngadepi bocah terus nang kono geger. Ya Allah, mulang wurit banyong bocah kok domune angel. Ih. Mbah Saprai kangen, Mbok. Ngono, udan bae ngromit. Dan bae kaya iki arep laku malah. Bahasa terang-terang bae panase ngebule kaya kowe. Kowe angel lik tuturane. Maka apa? Enjoy saja lik, enjoy. Minal ndablekin mah berkunungin dinikmati bae. Maka ketika kita hidup, ya kita bisa memilah dan memilih. Omongan kecil yang lewat, yang terdengar sering, ini bahasanya ibu-ibu. Omongan hanya sering, dipikir bahan, oh migran Bu Amin. Migran. Kurang apa nyongengane? Ya kurang akeh. Tapi kalau supir ngeburna darah, ayem. Lah, lambe yang ngomong. Maka mari di era COVID-19 yang tentu sudah sekian lama bermukim di bumi, mudah-mudahan yang tadi sudah saya sampaikan, usulan kepada Bapak Bupati beserta Ibu Hajah Teti Rohatiningsih, Bupati, kemudian sekretaris pribadinya, asprinya, supirnya, dan rekan-rekan yang lain, terutama dari dunia pendidikan yang tadi sudah disampaikan. Ada yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, yang dipanggil husnul khotimah sebagai syuhada. Allahumma
amin. Yang masih menjalani isolasi mandiri, mari sehat Allahumma amin ya rabbal alamin. Pas di arloji saya pukul 9. Tadi sampaikan 30 menit pas ke tadi nyorok 5 menit. Jadi ndongane 5 menit bae. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa nanti saya bacakan, kita nanti bersama-sama awali dengan membaca Al-Fatihah. Di dalam kitab namanya kitab Khazinatul Asrar. Apa di antara hikmah Fatihah, fadilah Fatihah? Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu dibaca tergantung tujuan orang yang membacanya. Niat kita nanti baca Fatihah adalah tergantung apa yang dinilai kita. Niat kita agar saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, mari. Pak Bupati, mari. Yang sudah almarhum di ngapura dosane. Kita, keluarga kita juga mudah-mudahan kita berharap ya sehat. Allahumma amin. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah tergantung dengan tujuan orang yang bacanya. Dan Al-Fatihah juga disebut dengan suratus syifa, Bu Amin. Suratus syifa, surat yang dipakai untuk mengobati. Jadi yakin saja husnuzon dengan nanti, makanya kita baca Fatihah sekali, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal ngamini, mudah-mudahan doa-doa kita adalah doa-doa yang ijabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likunnatin sholihah, salamatan wa afiatan wa syifaan wa rahmatan ila ruhil marhumah Ibu Dr. Anda Faizah, Ibu Suprapti SPDMM, Ibu Purwaningsih SPDMM. Ighfirlahum marhamhum wa'afihim anhum. Wassalamatan wa'afiatan khususan kepada Bapak Bupati Cilacap beserta Ibu. Kemudian Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Kati, Ibu Puji, kemudian Ibu Hana, Ibu Eka, kemudian Bunda Arum, Bapak Muhammad Isman, Bapak Budi Santoso. Jami ahli baitin liman hakun alaina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi